Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi semuanya. Di sini saya Muhammad Aditya Kusuma akan mempresentasikan sebuah model atau penelitian memprediksi banjir bandang menggunakan machine learning. Menggunakan 4 perbandingan algoritma, ada random forest, gradient boosting, XGBoost, dan SVR. Jadi kasus yang saya pakai ada banjir bandang Sumatera 2025. Latar belakang masalah banjir bandang Sumatera 2025 memiliki banyak korban jiwa dan banyak kerusakan infrastruktur. Dan Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap cuaca ekstrim. Dan baru-baru ini kita menghadapi banyak global warming. Yang ketiga, ada sistem mitigasi bencana yang masih gagal mencegah dampak fatal. Solusi yang kita deliver adalah membangun prediksi berbasis machine learning tentunya. Yang kedua, memberikan peringatan diri untuk pengambilan keputusan cepat. Yang ketiga, meminimalkan risiko kerugian jiwa dan ekonomi. Dataset dan fitur. Di sini kita mengambil eh, dari sumbernya dari Naya Halit, di mana diambil dari Kaggle. Ada ukurannya 50.000 baris, 21 kolom, 520 fitur, dan satu target. Targetnya fluid probability, range 0,285 dan 0,725. Fiturnya kita kategorisasi menjadi 5. Lingkungan cuaca, kerusakan lingkungan, infrastruktur, urbanisasi manusia, dan tata kelola kebijakan. Terus di sini kita membagi datasetnya menjadi 80%, 10%, 10%. 80% untuk train, 10% untuk validation, dan tes kita 10%. Untuk fitur-fiturnya dijelaskan di dalam kode untuk penjelasan fiturnya. Penelitian terkait. Di sini ada beberapa keunggulan dari kekurangan dari penelitian. Pertama, ada SPR untuk flash flood karya Wu et al. Tahun 2019. Keunggulan penelitian, SPR unggul untuk memprediksi debit air 1-3 jam ke depan. Kekurangannya, di sini penelitiannya menggunakan fokus time series, bukan faktor multivariable yang seperti kita gunakan. Yang kedua, ada XGBoost untuk full freeze. Diterbitkan di jurnal GEMATEX tahun 2024. Keunggulannya metrik MIPI-nya sekitar 0,16%, merupakan metrik yang cukup tinggi, akurasinya cukup tinggi. Eh, Kekurangannya tidak membandingkan dengan metode lain. Yang ketiga ada Random Forest Manado, karya Sitepo et al. Diterbitkan di tahun 2025. Akurasinya akurasinya cukup tinggi, 97,97% untuk klasifikasi tingkat banjir. Kekurangannya hanya satu algoritma dan tidak ada benchmark. Yang terakhir ada Assessing Flood Using XGBoost, terbitkan di Applied Science MDPI karya Rododin et al. Tahun 2025. Unggulannya menghasilkan peta kerawanan banjir dan longsor yang sangat akurat dengan model XGBoost serta mampu menjelaskan faktor penyebabnya secara detail. Kekurangannya, model masih terbatas pada data statis dan belum menggunakan variabel temporal seperti curah hujan real time, sehingga belum optimal untuk sistem peringatan. Di sini jurnal acuan kita yang paling banyak adalah kita menggunakan jurnal keempat ini. Namun kita juga memiliki keterbatasan sama, yaitu datasetnya masih statis dan belum temporal. Metodologi, kita menggunakan 4 model, ada Random Forest, Gradient Boosting, SPR, dan XGBoost. Metode pertama, Random Forest. Konsep dasarnya, dia itu membuat banyak trees, lalu lalu diagregasikan, dibagi dengan nilai rata-rata dari semua trees. Nah, di sini kalau kita lihat formulanya, setiap nilai trees setiap pohon dibagi dari jumlah treesnya. Parameter yang kita gunakan, NMX Matter sekitar 100, 200, 300, max depth-nya sekitar 10, 20, 30, dan non. Referensi dari U et al. 2019. Metode kedua, gradient boosting dan XGBoost. Gradient boosting merupakan model di mana membangun trees secara sequential, di mana trees kedua adalah merupakan perbaikan dari trees pertama. Caranya adalah tree pertama dihitung nilai error, lalu di train ulang
untuk model kedua. Jika hasilnya bagus, maka diupdate gunakan prediksi baru dari trip pertama dan diupdate untuk model kedua. Sedangkan XGBoost sederhananya adalah gradient boosting plus regularization. Ketika gradient boosting hanya selalu mengupdate nilai akurasinya, XGBoost enggak. XGBoost mengstandarisasi dan mengregularisasi setiap update TRIS baru. Contohnya, TRIS pertama diupdate akurasinya pada TRIS kedua. TRIS kedua, jika update-nya sangat minimal, maka tidak diupdate. Atau fitur-fitur yang diupdate sangat minimal, maka tidak diupdate. Dan dia memberikan penalti ketika nilainya sangat kecil dan variasinya terlalu tinggi. Di sini parameter yang kita gunakan adalah learning rate-nya 0,01, 0,1, 0,2 dan max rate-nya 357. NI semesternya 100, 200, 300. Referensinya karya Esnau et al. Dan Rondodin et al. Yang keempat, metode support vector regressor. Konsep dasarnya dia memapping data ke high dimensional space via kernel tick dan mencari hyperplane dengan margin error maksimal. Tujuannya hanya mensupport vektor yang berpengaruh pada model. Jadi, dan formula prediksinya adalah fungsi X merupakan sum of alpha, A, dan I, dan seterusnya. Di sini kalau kita lihat formula prediksinya merupakan seperti linear rumus linear. Kenapa? Kalau rumus linear ada Y, M, C plus B, maka di sini Y-nya ini, M-nya ini, C-nya ini, dan B-nya ini. Maka kalau dilihat-lihat, support vector regression merupakan model yang membuat linear model. Selanjutnya ada hyperparameternya, di mana C-nya 0,1, 1, 10, dan 100. Gammanya 0,001, 0,01, 0,1. Epsilonnya 0,01, 0,1, dan 0,5. Referensinya karya Wu et al. Jurnal. Metrik evaluasi. Di sini kita menggunakan 3 matriks. Pertama, MAC dan R-squared score. Tujuannya pertama MAI untuk melihat nilai error absolut. Yang kedua, MSI untuk melihat untuk memberikan penalti kepada nilai error yang lebih tinggi. Sebenarnya mirip-mirip sama MAI, cuman dia dikuadratkan nilai errornya. R-squared score untuk tujuannya untuk mengetahui nilai variance yang dijelaskan oleh model. Range-nya 0 sampai 1, di mana artinya semakin tinggi nilainya semakin baik. Nah, ini tabel performanya. Di sini kalau kita lihat, SVR memiliki keunggulan dibanding yang lain. SVR jauh melampaui XGBoost, gradient boosting, dan Random Forest. Dari MAI, MSI, dan R-squared. Oh ya, di sini dijelaskan karena MBF optimal untuk data terstandarisasi. Data yang kita pakai merupakan data yang sudah terstandarisasi oleh Naya Khalidnya. Maka SVR di sini sangat unggul dibanding 3 model yang lain. Ya, diskusi dan analisis. Pertama, keunggulannya SVR dia mampu mengcapture hubungan nonlinear kompleks antara 20 fitur. Yang kedua, XGBoost nilainya mendekati SVR dengan regulasi yang kuat juga. Dan di sini kita harus tambahkan juga XGBoost memiliki time performance yang lebih tinggi dibanding time performance yang lebih unggul dibanding SVR. Gradient boosting dan Random Forest cocok jadikan baseline untuk interpretasi feature importance. Selanjutnya ada kelemahan, error, dan analisis. Random Forest cenderung menghaluskan prediksi, jadi kurang sensitif untuk fluktuasi mikro. Dan gradient boosting memiliki potensi overfitting, di mana nilai trendnya lebih besar dibanding nilai tesnya.
maka di sini butuh early stopping. Yang terakhir ada SVR, training time-nya lebih lama, si terlalu besar dan risk overfishing. Nah, di sini kenapa kita memakai model SVR dan apakah menjawab permasalahan? Model SVR berhasil memprediksi probabilitas banjir dengan R-square sekitar 0,972 dan tadi MI/MSI yang cukup rendah juga, dan dapat digunakan sebagai sistem peringatan diri untuk kasus seperti banjir Sumatera Aceh 2005. Kenapa tidak XGBoost? Walaupun nilainya hampir mendekati SVR dan time performanya lebih unggul, di sini karena tugas ditujukan untuk akurasi yang tinggi, maka SVR adalah juaranya. Terus ada diskusi analisis perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian di Manado RF tadi, setiap kali STP tahun 2025, akurasinya 97,97,97%. Sedangkan saya SBR-nya 97,2% untuk R-square score-nya. Imatex XGBoost, MAP-nya sekitar 0,16%, di XGBoost saja sekitar 55,5%. Kesimpulan dan kontribusi. Kesimpulannya, SVR adalah model terbaik dari performance model kita dan metrik-metrik kita. Yang kedua, XGBoost mendekati format SVR dengan regressi yang kuat dan dia memiliki time performance yang lebih tinggi. Di sini kita menggunakan 20 di sini kita membagi 20 variabel komprehensif karena sesuai dengan matching, case-nya sesuai dengan kasus kita. Karena untuk menangani kasus banjir ternyata bukan hanya di curah hujan, faktor cuaca dan lain-lain, tapi ada kontribusi politik, kontribusi manusia, deforestasi dan lain. Oleh karenanya kita mengambil dataset ini, dataset karya Khalid ini sebagai dataset kita. Yang terakhir ada perbandingan sistematis 4 algoritma. Di sini kita dibandingkan juga untuk algoritma yang kita pakai. Fitur worknya adalah kita mengintegrasikan data real time seperti cuaca, sensor sungai untuk memprediksi yang lebih dinamis. Thank you.